Liga Voli Korea V-League musim 2025 ini terasa hambar dan kehilangan greget. Sejak kepergian Megawati Hangestri Pertiwi, oposit asal Indonesia yang selama 2 musim membela Daejeon Red Sparks, sorotan publik terhadap kompetisi voli kasta tertinggi di Korea Selatan menurun drastis. Di tengah banyaknya kritik yang bermunculan, pernyataan mengejutkan datang dari sosok Bae Yuna, middle blocker veteran dari klub Expressway High Pass, sekaligus salah satu pemain senior disegani di V-League. Meski selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan Megawati di lapangan, Yuna tak segan mengakui bahwa dirinya sangat merindukan kehadiran sang oposit Indonesia. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Publik Korea selama 2 musim terakhir mengenal Yoona dan Megawati sebagai rival abadi. Keduanya kerap berhadapan di net, saling adu kekuatan antara blok keras Yoona dan spike mematikan Mega. Duel mereka seringkali menjadi sorotan utama setiap pertandingan, bahkan memancing debat panas di media sosial antara fans High Pass dan Red Sparks. Namun di balik panasnya persaingan itu, hubungan keduanya justru penuh kehangatan. Yuna mengungkapkan bahwa Mega adalah sosok yang rendah hati dan mudah bergaul, bahkan dengan lawan-lawan terberatnya. Orang-orang mungkin mengira kami saling membenci, tapi faktanya setelah pertandingan, kami sering ngobrol panjang. Mega selalu tersenyum, dia suka bercanda. Saya pribadi kagum dengan semangatnya. Dia lawan yang tangguh, tapi juga sahabat yang tulus, kata Yuna. Ketiadaan Megawati disebut Yuna membawa dampak besar, bukan hanya untuk Red Sparks, tetapi juga bagi seluruh V-League. Kehadirannya selama 2 musim terbukti mampu mendongkrak popularitas voli Korea, bahkan menjangkau pasar internasional. Ketika Mega bermain, tribun penonton sering dipenuhi supporter asal Indonesia yang datang langsung ke Korea hanya untuk menyaksikan aksinya. Media lokal pun mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah penonton televisi maupun live streaming setiap kali Red Sparks bertanding. Mega itu magnet, energinya luar biasa. Dia punya daya tarik yang membuat orang ingin datang ke stadion. Sekarang tribun terasa lebih kosong, sorakan tidak sekeras dulu. Liga ini seperti kehilangan jantungnya, tambah Yona dengan nada sendu. Pernyataan jujur Bae Yuna seolah mewakili suara banyak pemain, pelatih, dan fans yang merindukan kehadiran Megawati di V-League. Dari yang awalnya dipandang sebagai musuh, kini Yuna justru tampil sebagai salah satu sosok yang paling vokal mengakui betapa besarnya peran Mega dalam membangkitkan gairah voli Korea. Di sisi lain, awal musim Liga Voli Turki 2025/2026 terasa kurang lengkap bagi Manisa BBSK. Pasalnya, bintang anyar mereka, Megawati Hangestri, dipastikan tidak bisa langsung tampil membela tim. Sejak memutuskan hengkang dari Red Sparks Korea Selatan dan memulai petualangan barunya di Eropa, kehadiran Megawati begitu dinantikan. Bahkan, penampilannya di turnamen pramusim bersama Manisa BBSK sukses memukau, di mana ia membawa klub tersebut keluar sebagai juara tanpa sekalipun kalah. Antusiasme fans pun sempat memuncak. Optimistis tim akan melangkah jauh musim ini. Namun, harapan tersebut harus tertunda. Megawati saat ini masih berada di Indonesia karena terikat kewajiban memperkuat Surabaya Bank Jatim di ajang Livoli Divisi Utama 2025. Sama seperti musim lalu ketika masih berseragam Red Sparks, ia harus mengikuti regulasi federasi yang mewajibkan pemain tetap tampil di kompetisi lokal meskipun berkarir di luar negeri. Kabar ini pertama kali disebarkan akun fanbase Manisa BBSK di media sosial. Megawati akan sedikit terlambat naik panggung, tulis akun tersebut dengan nada kecewa. Di sisi yang berbeda, Megawati Hangestri mengungkapkan awal mula dirinya bisa bergabung. Manisa BBSK di Kadinlar 1 Ligi 2025-2026 hingga mengungkapkan alasan mengapa belum kembali ke Turki. Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan setelah dirinya mengungkapkan beberapa fakta terkait karirnya baik bersama Bank Jatim dan Manisa BBSK.
Hal ini diketahui saat konferensi pers persiapan Bank Jatim di Final Four Livoli, Divisi Utama 2025, Selasa 1 Oktober 2025. Megawati Hangestri diketahui saat ini berada di Indonesia untuk membela Bank Jatim di Final Four Livoli Divisi Utama 2025 yang akan berlangsung di Gorki Mageti, Magetan pada 10–19 Oktober mendatang. Padahal di saat bersamaan, Manisa BBSK Tim yang juga diperkuat oleh Megawati juga akan tampil di kasta kedua Liga Voli Turki 2025–2026 yang akan dibuka pada Sabtu, 4 Oktober 2025 akhir pekan ini. Alhasil, nasib pevoli berjuluk Megatron itu pun dipertanyakan. Namun rasa penasaran volimania akhirnya kini terjawab sudah. Pasalnya, Megawati menjelaskan beberapa hal terkait karirnya, terutama bersama Manisa BBSK di Turki. Mengutip dari Jawa Post Sport, Mega menceritakan bagaimana karirnya di Turki dimulai. Awalnya ia mengaku tak ingin kembali bermain abroad untuk musim ini dan ingin istirahat di Indonesia setelah menjalani 2 musim yang padat bersama Red Sparks di Liga Voli Korea 2023–2024 dan 2024–2025. Jadi aku memutuskan, untuk tahun ini aku nggak mau keluar negeri atau main kemanapun. Jadi aku pengen main di Indonesia aja. Tapi itu bukan paksaan ya, itu nggak paksaan dari pihak manapun. Emang bener pure dari aku. Aku nggak mau main-main di luar, kata Megawati Hangestri. Akan tetapi nyatanya Mega terus mendapatkan tawaran dari Manisa BBSK yang berusaha merekrutnya. Bahkan ia mengaku bahwa klub promosi itu menghubunginya sampai 5 kali. Lalu akhirnya Mega menyetujui tawaran dari Manisa BBSK. Namun ia juga memberikan sejumlah persyaratan, yakni harus mengizinkan dirinya untuk bermain di Livoli Divisi Utama dan SIA Games 2025. Kemudian permintaan tersebut pun dipenuhi oleh pihak Manisa. Nah, tapi aku ditanya terus, kayak hubungi aku terus. Aku bilang, aku nggak tahu. Ya dari diri aku aja, semut aku aja aku main atau enggak. Akhirnya Turki udah ngehubungin aku udah 5 kali. Dia kayak, bolehlah bantu kita. Oke, ada syaratnya. Aku harus main di Livoli di bulan Oktober sampai November. Waktu itu kan masih belum diganti jadwalnya kan. Terus aku harus main di SEA Games 2025 di Desember. Aku bilang kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku bilang itu risiko kalian juga ya. Maksudnya mau lepas aku lama juga, 3 bulan kan. Jelasnya lagi.